Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, di sini kami akan memaparkan salah satu pengamatan kami mengenai fenomena diglosia hubungan antara gender dan perilaku berbahasa santri di MTS Azainiyah. Bahasa menurut Rohmadi dan Sadoni digunakan untuk komunikasi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam setiap konteks struktural baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian hal ini dapat ditemukan di lembaga pendidikan seperti pesantren yang menjadi tempat berkumpulnya individu-individu dengan latar belakang budaya. Kemudian terbentuk kelompok masyarakat yang multikultural dan multilingual. Seperti halnya MTS Azainiyah. MTS ini adalah sebuah sekolah menengah pertama yang berbasis pondok pesantren, yang dimana santrinya berasal dari berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar. Peneliti menduga adanya fenomena diglosia. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Fenomena Diglosia Hubungan Antara Gender dan Perilaku Kebahasaan Santri MTS Azainiyah. Adapun metode penelitian yang kami teliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan objek penelitian adalah dari 5 santri laki-laki dan santri perempuan. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai variasi bahasa. Dan tadi sudah dijelaskan ya bahwa pada bahasa ini adalah alat komunikasi. Adapun variasi bahasa ini lebih merujuk pada perbedaan dalam penggunaan bahasa yang dapat terjadi karena berbagai faktor. Menurut Hoyer, faktor-faktor tersebut yakni antara lain faktor waktu, tempat, sosiokultural, situasi, dan medium pengungkapan. Adapun fenomena variasi bahasa yang terjadi di MTS Azenia ialah sebelum ke sana dapat diketahui terlebih dahulu ya bahwa di MTS Azenia ini terdapat sekurang lebih sebanyak 425 santri, yang dimana mereka berasal dari berbagai daerah dan pastinya memiliki bahasa satu dan bahasa dua yang berbeda, sehingga jadilah kevariasian bahasa yang dimana mereka nantinya berkumpul di satu tempat. Nah, selanjutnya dalam kegiatan di pesantren pun juga memiliki kevariasian. Nah, di pesantren ini kan terbagi ke dalam dua kegiatan. Ada kegiatan yang formal dan ada juga yang informal. Yang formal, mereka ini dituntut untuk mampu memahami dan mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebaliknya, ketika kegiatan kepesantrenan, mereka dituntut untuk mampu memahami dan menyampaikan kembali dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Sunda seperti itu. Nah, dalam tuntutan seperti itulah terjadi kevariasian bahasa. Selain itu juga santri Azimiyah khususnya di MTS ini sering mengadopsi kata-kata atau istilah-istilah dari bahasa lain. Nah, yang sering digunakan itu dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Contohnya seperti badaki atau mungkin bahasa Inggris seperti segel, segboy gitu ya, istilah-istilah yang sering digunakan ketika berbicara dengan teman sebayanya. Maka dengan adanya fenomena tersebut dapat diketahui gitu bahwa para santri di MTS Azimia ini bervariasi dalam penggunaan bahasa dengan berbagai banyak faktor ya seperti itu, ada faktor dari lingkungan rumahnya, pesantren, tuntutan kegiatan, ada pun juga dari latar budaya ya suku, ras, dan daerah sehingga mengindikasikan adanya fenomena di Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada Tega. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa di dalam MTS Azenia ini terdapat santri yang berasal dari berbagai latar belakang dan juga berbagai daerah, yang mana penggunaan bahasanya menjadi lebih bervariasi. Penelitian yang dilakukan santri di MTS Azenia ini menggunakan pendampingan Indonesia bahasa Sunda. Adanya dua bahasa yang digunakan dalam suatu kelompok masyarakat dengan perbedaan peran dan fungsi yang cukup jelas atau kode-kode kebahasaan akan membentuk situasi diglostik atau diglosia. Tadi sudah dijelaskan bahwa penggunaan bahasa di dalam kegiatan santri di MTS Azenia ini terbagi menjadi ke beberapa kegiatan. Ada kegiatan formal dan ada kegiatan non formal. Di dalam kegiatan tersebut bahasa itu digunakan dengan fungsi dan perannya masing-masing yang membentuk situasi diglostik atau diglosia. Wardah dalam Bang Suma juga menjelaskan situasi diglosia muncul dalam masyarakat ketika ada dua kode bahasa yang berbeda yang menunjukkan pemisah fungsi yang jelas. Nah, santri di MTS Azenia ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai ragam bahasa tinggi dan juga bahasa Sunda sebagai ragam bahasa rendah secara berdampingan dan mendapatkan fungsi tertentu dalam kebahasan sehari-hari. Dalam penggunaan bahasa Indonesia ini hanya dilakukan ketika dalam situasi formal, contohnya dalam
kegiatan belajar mengajar, di dalam kelas. Bahasa rendahnya itu digunakan dalam kegiatan pengajian yang menggunakan bahasa Sunda dan juga percakapan sehari-hari dengan teman sebaya. Nah, fungsi atau peran bahasa tinggi atau bahasa rendah ini juga dapat dimiliki oleh bahasa daerah tertentu yang memiliki ragam lain dalam penggunaannya. Lebih akrabnya masyarakat Jawa Barat ini mengenal 3 ragam yang berbeda dalam bahasa daerah disebut sebagai undak-usuk bahasa Sunda, yakni bahasa Sunda Lemes, bahasa Sunda Loma, dan bahasa Sunda Kasar. Bahasa tingginya adalah bahasa Sunda Lemes, digunakan dalam kegiatan atau percakapan dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, seperti kepada orang tua atau guru. Bahasa Sunda Loma atau bahasa ragam rendahnya itu digunakan dalam kegiatan atau percakapan sehari-hari dengan teman sebaya. Selanjutnya, adanya dua bahasa yang digunakan secara berdampingan akan menimbulkan persaingan, di mana bahasa yang tadinya berfungsi sebagai bahasa rendah ini akan terdesak karena pemertahanan bahasa yang kalah disebabkan pembagian tugas yang tidak seimbang, kemudian mulai difungsikan sebagai bahasa tinggi. Contohnya terjadi pergantian kedudukan antara bahasa tinggi dan bahasa rendah. Artinya bahasa Sunda ini menempati kedudukan dengan bahasa tinggi. Hal itu biasanya terjadi karena frekuensi pemakaiannya yang lebih sering. Baik, selanjutnya ada penggunaan ragam bahasa asing. Nah, yang tidak kalah penting yang dibahas adalah peran gender dalam variasi bahasa itu sendiri. Ternyata, ragam bahasa asing itu lebih mudah tersebar melalui perempuan daripada laki-laki. Sementara menurut sudut pandang historisnya, hal ini itu berkebalikan. Selanjutnya, menurut sudut pandang historis, bahasa perempuan lebih konservatif daripada laki-laki. Gitu. Karena perempuan ini lebih fanatik menyimpan tutur warisan kita, tutur warisan budayanya gitu. Hal ini karena ada kaitan antara bahasa dengan budaya tempatnya berada. Artinya ada unsur budaya yang menyatu dalam sistem suatu bahasa. Jadi konservatisme bahasa perempuan dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang melatar belakanginya. Sebagaimana peran gender perempuan itu seharusnya tinggal di rumah gitu. Perempuan itu tempatnya adalah di rumah, tidak jauh dari dapur, kasur, dan sumur. Nah, budaya inilah yang kemudian mengatur bagaimana perempuan menggunakan bahasanya. Jadi otomatis bahasa yang digunakan juga ya bahasa rumahan, bahasa budaya yang ia gunakan, yang ia miliki seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, hasil penelitian kami terhadap para santri MTS Azzainiyah membuktikan bahwa penggunaan bahasa santri perempuan tidak hanya konservatif tapi juga variatif, seperti adanya penggunaan bahasa piknik, overthinking, insecure, stranger, dan lain-lain. Hal ini disebabkan santri perempuan MTS Azzainiyah tidak lagi terkungkung dalam stereotip gender gitu, bahwa perempuan itu harusnya di rumah. Karena santri perempuan MTS Azzainiyah ini merupakan anggota masyarakat yang memiliki kebebasan bermigrasi dari daerah asalnya untuk belajar. Oleh sebab itulah perilaku berbahasanya juga mengalami variasi. Selanjutnya, ternyata budaya berbahasa kita ini bias gender. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam situasi-situasi tertentu, pemakai bahasa menggunakan bahasa-bahasa tabu untuk mengekspresikan hal-hal yang berkonotasi negatif, gitu. Atau yang kemudian kita kenal dengan makian. Selanjutnya, namun perempuan menerima perlakuan berbeda sebagai pemakai bahasa makian itu sendiri. Berdasarkan sudut pandang patriarki, perempuan merupakan the second sex atau warga kelas kedua yang harus patuh pada aturan-aturan. Sementara itu, makna tabu erat kaitannya dengan sesuatu yang dilarang. Jadi, bahasa-bahasa makian ini merupakan bahasa yang memiliki makna tabu, artinya yang tidak boleh diucapkan, sesuatu yang dilarang. Sementara itu, laki-laki yang melanggar batas-batas untuk mengatakan kalimat atau kata makian akan dinilai maskulin oleh masyarakat. Inilah yang mengakibatkan perempuan jadi lebih banyak menghindari kata-kata tabu. Selanjutnya, bagi santri perempuan MTS Azzainiyah, kalimat umpatan ataupun makian yang dilontarkan membuat mereka merasa buruk. Begitupun yang dinilai oleh masyarakat. Jadi perempuan yang memaki, yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang kasar, nah itu akan dinilai oleh masyarakat sebagai perempuan yang kurang baik seperti itu. Lain halnya dengan laki-laki. Ketika kami mewawancarai santri laki-laki, mereka mengakui bahwa mereka mengakui dapat melontarkan kalimat umpatan atau makian. Namun mereka merasa itu wajar dan biasa sebagaimana laki-laki di mata masyarakat. Selanjutnya, bagaimana yang telah diulas sebelumnya bahwa dalam bahasa Sunda itu ada yang namanya undak-usuk. Nah, sampai MTS Azzainiyah ini cenderung menggunakan bahasa Sunda Loma saat berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa Sunda Loma ini pula lah yang menjadi bahasa tongkrongan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, santri MTS perempuan Azzainiyah cenderung merasa nyaman berinteraksi dengan sesamanya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah, perbedaan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ini memiliki alasan tersendiri gitu. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini jarang digunakan sebagai bahasa makian. Gitu. Oleh karena itulah bahasa Indonesia bisa disebut sebagai sebuah feminitas. Sebagaimana perempuan yang diasosiasikan di masyarakat sebagai makhluk yang mempunyai sifat lembut, keibuan, pemalu, dan bersahaja. Gitu. Sehingga cocoklah ini gitu antara simbol feminitas bahasa Indonesia dengan asosiasi perempuan di masyarakat.
Sementara itu, bahasa Sunda lebih memungkinkan digunakan untuk makian ataupun umpatan karena biasa digunakan dalam situasi non-formal. Tatanan yang berlaku di masyarakat Sunda saat ini mengukuhkan maskulinitas yang terrepresentasi dalam perilaku berbahasa laki-laki haruslah agresif, belak-belakan, dan kasar. Selanjutnya, ketika kami mewawancarai santri laki-laki mengenai apa yang dirasakannya setelah mencoba berbincang menggunakan bahasa Indonesia dengan sesamanya, mereka sependapat merasa geli satu sama lain. Jadi mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Karena ya perilaku berbahasa inilah gitu, bahwa laki-laki itu direpresentasikan sebagai makhluk yang kasar, belak-belakan, agresif, yang hal itu tuh ada dalam bahasa Sunda gitu. Hal inilah yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga pada akhirnya santri laki-laki MTS lainnya juga merasa bahwa ketika mereka berbincang menggunakan bahasa Indonesia, mereka merasa geli satu sama lain. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.